ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan ini adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus tetap segera dilakukan. Betul. Ya. Betul. Makanya saya minta Bapak Ibu, bertahun-tahun lama gak macam, saya bikin pertemuan di Gedung Juang, mengundang ya Agus dan Bang Farhat dan kuasa hukumnya. Ayo sini, selesaikan ini masalah, bereskan supaya Pak ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiasi saya. Lebih lanjut, saya kirimkan juga surat. Saya kirimkan surat, ayo Bang Farhat ini proposal kami bagaimana, tolong ya, tolong ini bagaimana. Akhirnya Bang Farhat WA saya, ayo Bang Brian, saya sambut dengan baik ya, kita ketemu hari Jumat. Nggak bisa ketemu hari Jumat ya, hari Sabtu nggak bisa, akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini diselesaikan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B. Kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dan keduanya mungkin saya sampaikan, mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum yang lain. Biar pada tahu. Bang emosional Bang Brian sedikit aja Bang, Tenovi Bang. Di mana kira-kira hati nurani dari seorang kuasa hukumnya Pratiwi Novianti yang bernama Brian ini? Kok dengan seenak jidat dan semanis udel, si Brian ini menginginkan agar uang dari para donatur itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Benar-benar tidak tahu malu. Benar-benar Anda tidak layak untuk menjadi kuasa hukum dari seorang Pratiwi Novianti. Pantas saja ketika Anda sedang berbicara, seorang Pratiwi Novianti pergi meninggalkan Anda. Hingga pada akhirnya Anda menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Pratiwi Novianti. Anda memang tidak layak untuk menjadi kuasa hukum dari seorang Pratiwi Novianti ketika statement Anda atau pernyataan Anda sebagai seorang kuasa hukum bertentangan dengan klien Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini saya kembali mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Dan kabar terbaru, hari ini ada pertemuan mediasi
Tetapi lagi dan lagi pertemuan mediasi itu gagal. Dan yang konyolnya dalam pertemuan mediasi hari ini, si Brian yang adalah kuasa hukum dari Pratiwi Novianti ini malah sepemahaman dengan Farhad Abbas dan kuasa hukum dari Agus Salim. Mereka menginginkan agar uang donasi itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Sementara para donatur menginginkan agar uang itu diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Ketika seorang Brian yang adalah kuasa hukum dari Pratiwi Novianti ini berbicara soal hati nurani, berbicara soal kemanusiaan, apakah Anda masih punya rasa malu? Apakah Anda masih punya rasa tahu diri bahwa uang itu sesungguhnya bukan uangnya Pratiwi Novianti atau uangnya si Agus Salim, tetapi uang itu adalah miliknya dari para donatur? Dan dalam surat kuasa elektronik terbaru, para donatur sudah menginginkan, mereka sudah memilih, mereka sudah bersepakat bahwa uang itu tidak bisa dipakai lagi untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim, tetapi diberikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Disinilah kita jadinya tahu, ternyata yang berambisi untuk mendapatkan uang 1,5 miliar rupiah itu bukan saja si Farhad Abbas, tetapi ada kuasa hukum dari Pratiwi Novianti yang bernama Om Brian ini. Berikut ini saya akan menghadirkan cuplikan video terkait dengan tanggapan dari Pablo Benua ketika melihat kelakuan dari kuasa hukumnya Pratiwi Novianti ini dan mengapa pertemuan mediasi hari ini kembali gagal. Inilah komentar lengkap dari Bang Pablo Benua. Mari kita simak bersama-sama. Baru kali ini saya melihat seseorang tertekan bukan karena lawannya, tetapi tertekan karena lawyernya sendiri. Hari ini dia mundurkan diri, itu adalah beban baru untuk Novi gitu. Kita sekarang sudah perlahan mengetahui siapa sih yang membuat persoalan ini menjadi jelimet. Sudah meninggalkan saya akan mengakhiri kan kabarnya ya tadi diadakan pertemuan dan ternyata damaian antara Agus dan Novi ini deadlock atau tidak menurut keterangan lagi nih. Dengar-dengar juga kabarnya kuasa hukum dari Novi itu mengundurkan diri. Kira-kira faktor apa aja sih Bang yang bikin ini jadi deadlock? Oke, jadi sebenarnya deadlock itu sudah terjadi sejak pertemuan di mediasi yang ada di Gedung Juang kemarin. Itu sudah deadlock. Hari ini diadakan lagi pertemuan, dia tentu deadlock lagi. Itu sudah menjadi perkiraan gua sudah sampaikan itu berulang-ulang bahwa ini akan deadlock. Bahkan kemarin pada saat live, gue sudah sampaikan di live gua itu, gua katakan bahwa Novi punya perasaan, punya hati, punya pikiran, semuanya sama sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang para netizen pikirkan, apa yang para donatur pikirkan. Dan tentu hari ini Novi membuktikan hal itu. Novi melakukan apa yang diinginkan oleh para donatur dan apa yang diinginkan oleh para netizen. Ya kita apresiasi, Novi sangat luar biasa sekali. Dia sadar betul, dia ada beban moral di sana. Dia tidak ingin mengambil sikap itu sendiri, sehingga dia ingin melibatkan para donatur, dia ingin melibatkan Densu di dalam. Ini adalah orang yang luar biasa gitu ya. Nah, saya kali ini karena Brian sudah menyatakan mundur diri pada saat di preskon hari ini gitu ya, di pertemuan tadi Brian sempat menyatakan memundurkan dirinya sebagai kuasa hukum. Karena itu pula gua hari ini berkesempatan untuk membuka kenapa sih sebenarnya, apa sih yang membuat akhirnya Brian itu memundurkan diri, dan lalu bagaimana keadaan yang sebenarnya gitu sampai hari ini bisa deadlock. Gini, sebenarnya sejak awal mediasi
sudah dilakukan di Gedung Juang akhirnya deadlock, itu sebenarnya persoalan ini sudah tahap yang mana banyak cara kita sudah bisa kita lakukan, langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum sudah bisa kita lakukan melalui pengadilan, laporan polisi dan lain-lain, itu sudah bisa kita jalankan. Akan tetapi Brian dalam hal ini melakukan konfirmasi ulang, padahal sebenarnya itu di luar daripada keinginan Novi. Novi tidak ingin mengirimkan lagi surat konfirmasi karena harusnya kesepakatan kita pada saat di mediasi itu 2 poin atau 2 opsi itu hanya berlaku di Gedung Juang, hanya berlaku pada saat mediasi di Gedung Juang. Nah sekarang kenapa bisa terjadi pertemuan ini? Karena Brian mengirimkan surat konfirmasi itu. Brian kirimkan surat konfirmasi itu tanpa sepengetahuan Novi. Itu inisiatif daripada Brian. Oke, Brian mengirim surat konfirmasi kepada Farhad Abbas, kepada Agus Salim gitu ya, untuk mengkonfirmasi bagaimana penawaran yang ada di Gedung Juang kemarin. Dan itu sebenarnya Novi tidak mau. Novi tidak menginginkan hal itu gitu loh. Novi inginkan kalau memang mau perdamaian nanti di pengadilan atau di Kemensos atau nanti pihak-pihak terkait yang nantinya menentukan sikap, harus sesuai dengan aturan pula, harus ada mekanismenya, donatur harus dilibatkan, Densu harus dilibatkan. Nah, ini sebenarnya poinnya kan. Maka saya kira aduh kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Ternyata memang ada ketidaknyamanan Novi itu sendiri yang terpancar, sehingga Novi itu sampai pada titik di mana dia sempat mengucapkan kepada saya, "Bang, nggak enak sama Om Brian." Nah itu sampaikan ke saya nggak enak. Intinya mereka ini, Novi ini menghargai Brian saja pada saat itu gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, terlihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Brian di dalam upaya hukum atau langkah-langkah hukum terhadap Novi ini, saya melihatnya ada blundernya gitu ya, ada blundernya. Terutama ya saya kaget betul ketika Brian mengatakan mundur diri dari kuasa hukumnya Novi di tengah-tengah ada Agus dan lain-lain begitu ya. Ini kan adalah suatu hal yang mengagetkan kita semua tentunya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi dari hati kecil saya sih udah nggak kaget Brian itu mundur. Kenapa? Karena Brian sadar betul saat ini banyak sekali di sosial media, di media saat ini sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian ini sudah benar apa tidak gitu? Upaya-upayanya sudah benar apa tidak? Nah ini kan jadi persoalan baru lagi kan sebenarnya kan. Jadi gua kalau melihat Novi sangat tertekan, maka gua tadi bahkan pertemuan saja mungkin teman-teman lihat jam pada saat saya buat story di IG saya, di mana saya melihat baru kali ini saya melihat seseorang tertekan bukan karena lawannya, tetapi tertekan karena lawyernya sendiri. Ya itu adalah ungkapan dari saya di sosial media saya pada saat pertemuan sedang berlangsung loh pada saat itu. Itu Brian belum mengatakan mundur, belum ada apapun, tapi saya di sana sudah melihat ada indikasi itu. Jadi intinya deadlock ini sebenarnya sudah saya prediksikan, sudah saya perkirakan. Saya tahu betul apa isi perasaannya Novi. Saya tahu betul apa yang ada di pikirannya Novi. Novi saat ini sedang tidak nyaman sekali. Saya selalu katakan Novi serba salah, Novi terjepit begitu ya. Terjepit bukan karena persoalan ini, dia terjepit karena harus mendengarkan saran siapa. Padahal hati nuraninya dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia melihat bahwa netizen, dia melihat bahwa para donatur bersuara saat ini gitu ya. Bahkan tadi kalau ada teman-teman yang melihat live daripada Emma Waroka di awal-awal sekali, Brian mengatakan bahwa beban Novi sudah terlalu berat katanya. Ya intinya beban Novi ini sudah terlalu berat. Ya intinya jangan kasih beban lagi ke Novi. Lah hari ini dia mundurkan diri, itu adalah beban baru untuk Novi gitu. Jadi bagi saya ini adalah inkonsistensi dari seorang Brian. Tapi oke, kita hormati keputusan daripada Brian sebagai seorang lawyer yang mundur dari kliennya gitu. Kita hormati itu, kita hargai itu. Akan tetapi kritikan saya kepada Brian, harusnya hal itu jangan diucapkan di dalam preskon. Harusnya sebagai seorang Brian, sebagai seorang lawyer gitu ya, dia harus bersurat dulu, mencabut surat tersebut dulu, baru dia melakukan preskon. Bukan preskon dulu baru mengirimkan surat. Itu aja sih sebenarnya konteksnya. Tapi tetap yang Novi lakukan hari ini menunjukkan bahwa Novi konsisten. Yang Novi hari ini lakukan menunjukkan bahwa Novi saat ini berada di pihak netizen, berada di pihak donatur. Menunjukkan bahwa Novi melakukan sesuai dengan hati nurani. Novi melakukan perbuatan tersebut, dia walk out, dia menunjukkan kalau dia berpihak kepada donatur. Novi bahkan sempat chat ke saya tadi malam gitu ya, sebelum acara tersebut dia chat, "Bang, saya jamin saya bersama para donatur." Itu yang dia sampaikan. Jadi saya angkat topi buat Novi. Ini adalah satu apresiasi tinggi buat Novi. Novi adalah orang yang luar biasa. Ya, harus kita dukung. Harus kita dukung. Dan kita sekarang sudah perlahan mengetahui siapa sih biang kerok gitu ya. Siapa sih yang membuat persoalan ini menjadi jelimet. Kita sebenarnya sudah paham. Intinya tinggal teman-teman lihat bagaimana perkembangan kasus tersebut. Oke? Teman-teman doakan Novi yang terbaik gitu. Oke guys,
Itu adalah komentar dari Bang Pablo Benua. Siapa kira-kira di sini yang jelimet dalam persoalan Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini? Ya, orang-orang yang kita saksikan dalam cuplikan video tadi. Dan pada akhirnya, ketika kuasa hukum dari Pratiwi Novianti ini mengundurkan diri, artinya kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa sesungguhnya seorang Pratiwi Novianti sampai hari ini dia tetap konsisten bersama netizen dan bersama dengan donatur, yang artinya bahwa uang donasi itu tidak pantas dan tidak layak lagi untuk dipergunakan sebagai biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Mari kita gaungkan terus suara kita, mendesak Yayasan Pratiwi Novianti dan juga Mbak Novi secara personal bahwa uang 1,5 miliar itu sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk dipakai biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim ini. Ikuti kata hati dari para donatur, ikuti polling dari para donatur yang sudah mengatakan bahwa uang itu dipergunakan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan dan bukan kepada si Agus Salim. Sehingga ini menjadi catatan penting dan kami berharap bahwa apa yang ditunjukkan oleh seorang Pratiwi Novianti hari ini dengan meninggalkan ruangan mediasi ini mau membuktikan kepada kita netizen Indonesia bahwa seorang Pratiwi Novianti masih bersama para donatur, masih menjaga amanah dan moral dari para donatur, dan masih mendengarkan suara-suara dari kita para netizen. Sehingga harapan saya bahwa uang yang 1,5 miliar itu tidak boleh diserahkan kepada si Agus Salim, tidak boleh dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Dan Agus Salim bersama para kuasa hukumnya maupun Om Brian ini, kalian semestinya refleksi diri, introspeksi diri dan tahu diri bahwa uang itu bukan miliknya dari seorang Agus Salim, uang itu bukan miliknya dari Yayasan Pratiwi Novianti, tetapi uang itu adalah miliknya dari para donatur. Dan hari ini surat kuasa elektronik itu sudah menjadi kekuatan hukum yang tinggal disahkan bahwa hampir semua para donatur mereka menginginkan agar uang donatur itu diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Semoga saja informasi ini bisa menambah hal-hal baru, informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Novi dan Agus Salim. Poin penting hari ini bahwa hari ini ada pertemuan mediasi dan pertemuan mediasi itu lagi dan lagi dinyatakan gagal. Karena seorang Pratiwi Novianti, dia meninggalkan ruang, meninggalkan tempat saat pertemuan mediasi berlangsung, di mana ketika Pratiwi Novianti meninggalkan ruang atau tempat pertemuan mediasi itu, kuasa hukumnya pula menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Pratiwi Novianti. Begitulah kira-kira